dari Rumah Sakit Indonesia. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Teman-teman, kali ini kita akan melakukan pemeriksaan gudang. Jadi ada permintaan dari Kepala Unit Instalasi Logistik untuk dilakukan pengecekan bagaimana standar keamanannya, apakah sudah sesuai dengan standar yang ada. Nah, kali ini kita akan mengacu pada standar OSHA mengenai K3 pergudangan. Kita akan lihat apakah dari 10 potensi bahaya yang ada di gudang ini sudah cukup aman yang ada di gudang, atau masih perlu ada perbaikan. Nanti kita akan lakukan perbaikan bersama-sama. Kita akan edukasi petugas gudangnya dan akan sedikit melakukan penataan mengenai di gudang ini agar lebih aman bagi para petugas yang ada di gudang. Baik, kita ikuti. Baik teman-teman, kali ini kita ada di gudang umum, gudang logistiknya IAL. Ini adalah gudang ATK dan ART. Potensi yang mungkin terjadi adalah karena di sini banyak barang-barang dan juga penuh sekali, jadi khawatir akan terjadinya kebakaran karena ini potensinya cukup besar. Kita akan lihat apakah sudah sesuai dengan standar OSHA yang ada. Ya, baik, yuk, udah skip dulu ya. Kita dalam pergudangan ini kita menggunakan standar dari OSHA. Menurut OSHA itu ada 10 potensi bahaya yang ada di pergudangan. Yang pertama itu penggunaan forklift yang tidak aman. Kenapa penggunaan forklift yang tidak aman? Kita menggunakan handjack forklift ya kalau di sini ruangan ini. Jadi potensi yang mungkin terjadi adalah kakinya tergilas dengan roda forklift itu sendiri ya. Kemudian penumpukan produk yang tidak benar. Kardus-kardus seringkali tersusun dengan cara yang tidak benar, akhirnya akan menimpa si petugasnya. Kemudian kegagalan dalam penggunaan alat pelindung diri yang tidak tepat ya, penggunaan helm misalnya kita naik ke atas ketinggian. Kemudian juga misalnya dalam proses evakuasi apabila terjadi kebakaran. Kemudian gagal mengikuti lockout dan takeout yang tidak benar sesuai dengan prosedur. Terkadang kita temui barang-barang yang kurang tepat dan justru butuh penandaan. Nah, ketentuan keamanan kebakaran yang tidak memadai. Contoh misalnya apar yang ada di sini, kita akan lihat berapa buah apar yang ada di ruangan ini. Satu ya, Pak? Hanya ada satu ya. Dan kita harus menghitung berapa luas ruangan ini karena luas ruangan akan dikalikan dengan jumlah apar. Satu apar untuk 200 meter persegi, atau jaraknya adalah dari apar ke apar adalah 15 meter. Kita akan lihat apakah jarak apar ke aparnya sudah cukup atau belum, atau ruangan ini sudah memadai atau belum. Kemudian kita akan lihat jalur evakuasinya. Jalur evakuasi idealnya adalah 1,2 meter. Nah, apakah di sini sudah cukup memadai 1,2 meter atau masih kurang? 1,2 jalan. 1,2 jalan. Gitu. Terus ketinggian antara barang dan plafon itu harus disisakan 0,5 meter dari atas. Fungsinya adalah kenapa? Karena misalnya kalau di ruangan ini ada sprinkler atau ada detektor, maka dia akan tidak terhalang dengan detektor sendiri atau sprinkler sendiri. Nah, itu fungsinya kenapa tidak boleh menumpuk barang sampai dengan di tinggi-tinggi sekali ya. Gitu. Karena kalau misalnya ternyata di ruangan ada sprinkler, walaupun sprinkler itu adanya di lantai 4 ke atas ya. Nah, misalnya ada sprinkler, percikan airnya tidak akan terkena sampai ke ruangan yang sebelahnya karena terhambat oleh barang-barang yang ada di kayak gitu. Rak-rak kayak gini, nah rak ini tidak diisi nih. Ini harus tidak diisi ya. Memang sebetulnya Maksudnya tingginya kan cuma berapa senti dari plafon. Nah, memang idealnya ketika kita membuat perencanaan sesuatu itu harus disesuaikan dengan ruangannya, tapi karena memang kita sudah given dan sudah memang apa adanya, maka harus disesuaikan dengan itu rak juga kan dari ruangan yang lama ya. Terus kemudian ada cedera karena gerakan berulang. Nah, contohnya apa? Karena ini barang-barang kita cukup banyak dan kadang-kadang kita menaik turunkan barang, maka teknik dalam manual handlingnya itu harus tepat. Contoh misalnya ketika kita mengambil barang yang cukup berat, dari mulai jongkoknya sampai kita mengangkatnya sampai dengan beban berat yang boleh kita angkat itu ada batasannya. Beban berat di tangan itu maksimal 15 kilo gitu, dan beban antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki cuma kuat dibandingkan 25 kilo plastik. Jadi mulai dari dia jongkok sampai dia menaikkannya, kemudian di bahu, beban bahu itu ada maksimalnya masing-masing. Kalau misalnya dalam satu dus ada 25 kilo itu gimana, Mas? Nah, kalau kendala lainnya ketika barang yang kita angkat itu lebih dari 15 beban kilo yang tadi. Tahap pertama itu kita harus dibantu dengan alat mekanis. Kalau misalnya memang alat mekanis yang ada, maka harus minta bantuan dari orang lain. Harus berdua ya. Harus gitu. Gitu ya. Kendalanya juga kita di petugas gudang logistik umum ini cuma ada 2 orang. Ya.
Kendalanya Jadi ya? iya. Jadi kalau satunya Kurang personil misalnya lah. distribusi ATK, satunya distribusi ART, udah Pas. pas, nggak ada lagi orang tersisa. Mungkin ini kesempatan untuk minta tambah orang kali. Udah minta lama. Udah dari dulu Udah ya. lama ya? Heeh. Nah di sini sebetulnya nggak ada forklift ya, jadi nggak ada Baik. anjungan, jadi masih cukup aman. Karena kalau kita misalnya pakai forklift dan ada anjungan, di situ ada turunan ke bawah. Nah turunan itu harus kita perhatikan betul-betul, jangan sampai nanti ketika kita menurunkan menggunakan forklift, kaki kita terjepit oleh si forklift itu sendiri ya. Ini forklift, handjack nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Nah conveyor, ada rencana penggunaan conveyor? Nggak juga sih. Enggak ya. Nah di sini juga ada bahaya conveyor nanti kalau misalnya suatu saat penggunaan conveyor yang harus diperhatikan adalah ketika masuk ini poinnya, kita jangan sampai masuk ke dalamnya karena mungkin akan tergencet nanti. Oke. Ini ada teknik penyimpanan barangnya, nanti bisa dipelajari oleh teman-teman bagaimana cara menyusun kotak-kotak dus biar lebih aman lagi pengunciannya. Nah ini pengangkatan manualnya tadi ya. Mau ada contoh? Kertas aja coba. Kertas Itu aja aja. satu barang itu kan berat. Nah ini ya. Nah, Coba, Mas. ini contoh pengangkatannya. Ini berapa kilo nih? Ini berapa ya? 80 gram kali Ada ya? 5 rim. Ada kali 6-7 kilo. 5 rim itu. 5 rim ya. Nah, jadi cara pengangkatannya adalah posisi kaki dan kaki harus di sini. Ini ya. Gini nih. Bagus. Ini dan ini angkatnya gini. Ini dan dirinya, posisi badannya tidak boleh membungkuk tapi harus gini tegap. Gini. Dan angkat. Gitu. Jadi posisi tubuhnya Gitu ya? belakangnya tetap Otek, di belakang. bagus. Itu standar begitu ya. Iya. Kalau saya mah yang gampang aja. Jangan lagi. Gimana? Ini ada tentengannya. Udah. Enggak kalau di bawah. 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 Di bawah ya. Oke. Ini ada berat perempuan dan laki-laki yang Itu boleh tuh standar gitu itu untuk mengurangi berat badan atau mengurangi cedera? untuk cedera. Nah, Yang cedera kita kurang sebenarnya cuma tangga kecil. tangga kecil Itu bisa. tadi posisi pas di bawah ya. Pas di bawah, Iya. bentuk angkut Berat ban di bawah. dari ini. Dan nggak ada ininya. Terus di sini karena nggak ada B3 jadi masih cukup aman ya. Karena B3 Udah. ada, jadi yang termasuk ke kategori B3 itu di kita itu kayak bike clean, oh kayak ya. pengharum ruangan. Nah Ini itu juga tinta masih, nih, Pak. Sebenarnya masuk B3 juga nih masih tinta. masuk ke kita. Oh. Kayak apa bike Masuk ke clean? kelontong ya? Bike clean ke kita, terus pengharum ruangan juga ke kita tuh.